Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Maulana. Saya mengambil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di kelas C10. Di mana di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu mempresentasikan secara individu mengenai Sistem Informasi Manajemen, di mana ruang lingkupnya itu bebas. Kebetulan saya di sini akan mengambil dari perusahaan tempat saya bekerja, yaitu di perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur otomotif, di mana perusahaan itu memproduksi komponen otomotif, yaitu shock absorber atau lebih dikenal dengan shockbreaker kita menyebutnya. Nah, di situ memproduksi shockbreaker kendaraan bermotor maupun mobil dan satu lagi kereta. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen di perusahaan yang saya pilih ini, yaitu di perusahaan tempat saya bekerja, saya akan menjelaskan dahulu apa sih itu sistem informasi manajemen. Nah, jadi sistem informasi manajemen itu adalah suatu sistem perencanaan ya, sistem perencanaan bagian dari internal suatu bisnis yang meliputi SDM, sumber daya manusia, yaitu contohnya seperti saya sebagai pekerja, lalu meliputi dokumen, teknologi, dan prosedur akuntansi gitu, untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, ataupun suatu strategi bisnis. Nah, tujuan dari sistem informasi manajemen itu adalah membantu pimpinan perusahaan itu supaya gampang mengambil keputusan. Jadi dengan sistem ini sebuah perusahaan dapat melihat dinamika yang terjadi agar daya saing perusahaan itu menjadi kompetitif gitu. Sekarang kita lanjut ke sistem informasi manajemen yang berjalan di perusahaan tempat saya bekerja itu, yaitu di perusahaan manufaktur otomotif. Nah, jadi di perusahaan saya itu pada tahun-tahun 2010 gitu. Nah, mereka itu di dalam manajemen, di dalam kantor gitu, masih menggunakan komputer yang jadul gitu, yang cembung gitu. Nah, dari 2010 ke atas sampai saya bekerja di sini masuk 2020 kemarin, komputernya itu ya sudah diganti dengan yang lebih ramping. Jadi di sana kan ada suatu pengembangan dari sistem suatu informasi manajemen gitu. Jadi ada pengembangan SIM gitu, sistem informasi manajemen berupa teknologi. Ya pastinya akan memakan biaya yang cukup besar gitu, tapi ya lebih efektif gitu dalam hal kinerja suatu komputernya. Selain itu, dulu di perusahaan ini, jadi untuk mencatat pengebonan, lalu proses hasil produksi, kan ada yang NG yang oke gitu kan. Nah, dulu itu kan ada 9 line. Jadi 9 line itu melapor ke orang yang memegang komputer, satu orang. Semua kan ada 9 line. Nah, 9 line itu mencatatkan hasil produksi ataupun hasil NG gitu, hasil produksinya secara manual ditulis, lalu diinput lah ke komputer. Jadi 9 line itu diinput oleh satu komputer. Itu dulu, tapi sekarang karena adanya pengembangan sistem informasi manajemen, jadi per line itu ditaruh satu komputer. Jadi ketika ada pengebonan, lalu proses produksi atau barang yang NG, tinggal ditulis saja di komputer yang ada di line itu, otomatis menyambung ke sistem yang inti gitu. Jadi gampang. Jadi 9 line itu sekarang bisa secara teratur melaporkan hasil kerjanya. Lalu
Itu kan untuk apa ya, informasi suatu proses produksi ya. Nah, sekarang saya akan memberitahu, bukan memberitahu sih, menjelaskan gitu yang terjadi di perusahaan saya berupa sistem slip gaji gitu. Jadi menurut saya di perusahaan tempat saya bekerja ini sistemnya agak jadul gitu, belum modern. Jadi slip gaji itu masih berupa kertas. Jadi gimana ya, misal tanggal 25 ini gajian, nah tanggal 24 itu dibagi slip gaji berupa kertas. Nah jadi kan kalau orang yang masuk kerja ya otomatis dapat slip gaji. Nah masalahnya yang nggak masuk kerja kan jadi nggak dapat slip gaji gitu. Jadi nggak tahu gitu apa rincian, dia lembur lah, dia cuti lah gitu. Jadi menurut saya kurang kurang apa ya, kurang maju gitu. Jadi belum ada pengembangan berupa sistem slip gaji itu. Makanya dari serikat sudah ada apa ya, penggedoran gitu supaya sistem slip gaji itu diganti melalui email gitu. Jadi tidak harus berupa kertas. Ya lumayan agak ribet sih. Jadi kalau kita cuti misalkan seminggu gitu, sedangkan besok gajian gitu kan, jadi nggak dapet slip gaji, jadi nggak tahu gitu rinciannya. Jadi ya seperti itu. Adapun untuk sistem pemberitahuan, seperti ada masalah apa gitu, ada event apa gitu di perusahaan, ya paling diberitahukan lewat apa, sosial media WhatsApp gitu. Jadi kan per line itu mempunyai satu grup WhatsApp. Nah, dari leader per line itu berkumpul dengan leader line-line lain. Jadi kalau ada informasi dari pusat, dari atas, jadi kita sebagai operator juga bisa langsung menerima informasi itu, tentunya dengan jelas itu, tidak ada rekayasa. Jadi menurut saya sistem informasi dari manajemen bisa tersampaikan melalui sosial media WhatsApp gitu, berupa grup WhatsApp. Ya intinya yang saya jelaskan ini mengenai tema sistem informasi manajemen, khususnya yaitu pengembangan sistem informasi manajemen yang ada di perusahaan, khususnya perusahaan tempat saya bekerja ini gitu. Mulai dari teknologi komputer yang tadinya cembung sekarang jadi ini rata gitu, lebih ramping. Lalu dari sistem informasi hasil produksi yang tadinya harus nulis manual, nanti dilapor ke pusat yang punya komputer, sekarang enggak, per line ada komputer gitu, jadi langsung masuk ke sistem. Nah cuma ya kurangnya itu tadi, slip gaji belum ada kemajuan, jadi harus pakai kertas mulu, belum pakai email gitu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi manajemen ya yang ada di perusahaan tempat saya bekerja ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan agak kurang lancar gitu, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.